Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ladies and gentlemen. Balik lagi di RFK Story bersama gua di sini. Kali ini kita akan membahas film yang rilis pada tahun 2018. Film ini berjudul The Axiom. Film ini bergenre horor misteri, serta ditulis dan disutradarai oleh Nicholas Wood dan dibintangi oleh Hattie Smith, Seth Titus, Nicole Dambro, Tyler Flowers, and Michael Peter, serta masih banyak lagi pemeran penting lainnya. Film ini bercerita tentang hilangnya saudari Kenzie dan Martin yang bernama Marilyn di Center Park yang terletak di hutan nasional. Ternyata hutan itu adalah hutan dunia multidimensi yang dimana banyak sekali monster di dalam dunia multidimensi tersebut. Kenzie dan Martin serta ketiga rekannya harus berjuang di dalam hutan itu. Dapatkah Kenzie dan Martin serta ketiga temannya selamat dan menemukan Marilyn di sana? Yuk, tanpa berlama-lama lagi, tanpa bertele-tele lagi, tanpa basa-basi lagi, kita mulai ceritanya. Let's go! Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita Asia yang menangis karena ketakutan, serta memohon kepada seseorang yang berdiri sedikit jauh darinya. Wanita Asia tersebut memohon agar dirinya tidak dibiarkan masuk ke dalam sebuah hutan. Namun sialnya wanita Asia ini terpaksa harus memasuki hutan tersebut, dan di dalam sana ia disambut oleh sesosok makhluk putih pucat dengan kuku yang sangat panjang. Tak lama setelah kemunculan sosok itu, wanita Asia ini pun terkapar dengan lehernya yang tersayat. Kemudian mata wanita itu pun berubah. Film pun dimulai. Kita diperkenalkan dengan 5 orang yang sedang berada dalam perjalanan di dalam mobil. Di mana di sana ada Mackenzie dan kakaknya Martin, kemudian ada Darcy dan kakaknya Edgar, lalu yang terakhir ada Garrick yang bukan kakaknya siapa-siapa. Mereka berencana untuk mencari seorang yang bernama Marilyn. Marilyn adalah saudari Kenzie dan Martin. Tapi tampaknya hanya Kenzie yang sangat mengkhawatirkan hilangnya Marilyn. Martin berkata bahwa Marilyn hanya pergi ke suatu tempat bersama komunitasnya dan meminta Kenzie untuk tidak terlalu mencemaskan Marilyn. Tapi Kenzie berkata, jika Marilyn sedang berkemah atau bersama komunitasnya, ia akan mengabari Kenzie. Tapi saat ini sudah beberapa hari sejak hilangnya Marilyn, ia tak kunjung memberi kabar sedikit pun kepadanya. Teman-teman Kenzie juga sedikit cemas kepada seseorang pria yang akan mereka temui, di mana pria tersebut berkata bahwa ia memiliki sedikit informasi tentang keberadaan Marilyn. Yang membuat mereka sedikit cemas karena Kenzie mendapat informasi dari pria tersebut di sebuah situs web yang bernama Craigslist. You posted this on Craigslist? Without any sexual favors attached, asking for. Darcy tak yakin dengan pria tersebut, karena biasanya seseorang akan meminta sebuah imbalan jika memberikan informasi di situs web itu. Tapi Kenzie berkata bahwa pria ini tidak meminta imbalan apapun. I definitely didn't expect the car ride to be sort of dying of boredom. Oh my god, Garrett. Okay, shut up. I'm the one. Karena lamanya perjalanan, mereka mulai uring-uringan di dalam mobil. Mereka memutuskan untuk beristirahat sebentar di tepi jalan. Garrick memberitahu kita bahwa Edgar adalah seseorang yang memiliki penyakit bipolar. Itu adalah penyakit gangguan mental yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Tapi Edgar meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja. Jadi teman-temannya tak perlu mencemaskan dirinya. Terlihat Kenzie sedang menyembunyikan sesuatu dari teman-temannya. Dia terlihat sedang membaca beberapa sobekan kertas yang entah apa itu isinya. Tapi teman-temannya tak terlalu curiga dengan apa yang sedang dilakukan oleh Kenzie. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah rumah yang agak sedikit menyeramkan. Oh shit, that place looks fucked. Rumah tersebut adalah rumah pria yang memiliki informasi tentang keberadaan Marilyn. Kenzie pun segera menemui pria tersebut yang bernama Leonard atau Leon. Is he here? Yeah, that's me, Leon. Kemudian Leon memberikan beberapa barang kepada Kenzie sebagai bekalnya di Center Park. I usually get a deposit for this stuff. Most of it's expensive. The cell phone. It's tweaked to work in there. Now these are heart rate monitor. Itu berupa monitor detak jantung, ponsel yang dapat berfungsi di sana, dan beberapa botol kecil minuman yang harus diminum oleh semua teman Kenzie. Leon berkata bahwa minuman itu akan menahan mereka berbicara kepada kalian. Saat Kenzie hendak memberitahu peta yang ia miliki, Leon membuang peta itu karena ia berkata itu tidak akan berguna. What the fuck?
That map's not gonna do you any good. Kemudian Leon memberikan Kenji sebuah peta baru yang benar-benar bisa berguna untuknya. Lalu Kenji memberitahu Leon bahwa Marilyn selalu menuliskan tentang sebuah lorong rahasia di dalam hutan di buku jurnalnya. Kenji tidak pernah menemukan tempat itu di peta manapun. Lalu Leon memberitahu bahwa tempat itu bernama The Axiom. The Axiom. Yeah. Di dalam jurnalnya Marilyn menuliskan bahwa hutan itu adalah tempat yang sangat berbahaya dan banyak sekali orang hilang di dalam hutan tersebut. Kemudian Leon memberitahu Kenji jalan menuju The Axiom. Leon mengatakan bahwa apa yang Marilyn tulis itu semuanya adalah kenyataan atau sebuah kebenaran. It's real. Saat hendak pergi, Leon meminta kepada Martin jika ia menemukan kalung milik istrinya, maka ia akan sangat berterima kasih. Kemudian Leon memberikan foto istrinya yang sedang mengenakan kalung tersebut pada Martin. Leon juga mengatakan bahwa Center Park sedang tutup saat ini. Tapi ia bilang mereka bisa masuk ke sana jika mereka membawa kertas dengan sebuah simbol yang ia berikan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya mencari Marilyn. Singkat cerita, sampailah mereka di Center Park. BTW, gue paling suka film yang nuansa latarnya ada di hutan-hutan kayak gini. Kayak gimana gitu, adem aja liatnya, ya nggak? Oke, balik lagi ke cerita. Dalam pendakian, Kenji meminta Garrick untuk berjalan sejauh 6 meter ke tempat yang ia minta. Hey, Garrick. Come here. Walk in that direction for 20 feet. Lalu apa yang terjadi? Good one, guys. Eve on the back's turn trick. You guys are hilarious. Saat sudah berjalan sejauh 6 meter, kemudian Garrick menoleh ke belakang di mana ia tak lagi dapat melihat teman-temannya. Tapi di sisi lain, teman-temannya masih dapat melihat Garrick di sana. Garrick pun bingung, namun tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Ia beranggapan bahwa teman-temannya hanya mengerjainya saja. Saat sedang beristirahat, Garrick pun berkata, It's almost 9. And the sun's still out. How is that possible? udah jam 9 malam tapi matahari masih terang benderang, wah ladek di sini nih. Tapi Martin dan Edgar pun cuek aja, kayak kesannya itu bukan hal yang terlalu janggal. Kemudian Edgar pun melihat sosok penampakan seorang wanita yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Martin dan Garrick mencemaskan keadaan Edgar, tapi Edgar berkata bahwa ia tidak apa-apa. Lalu Edgar segera meminum obatnya, akhirnya mereka pun melanjutkan pendakian. Singkat waktu sampailah mereka di pos wisatawan. Tapi di sana tidak ada siapapun alias kosong melompong, dan pintunya juga terkunci. Terlihat bangunan pos tersebut sudah sangat usang layaknya sebuah bangunan yang sudah sangat lama ditinggalkan. Ada beberapa bangunan di sana. Martin dan Edgar segera memeriksa bangunan pos yang lain. Namun podo wae, semua bangunan pos di sana terkunci, dan tidak ada siapapun. Darcy pun ngodain Martin buat inisiatif nyari Marilyn ke tempat lain yang ada di sekitar sana. Dan Martin pun pergi. Karena gak sabaran, Kenji mencoba membuka pintu pos tersebut dengan sebuah kapak besar yang tergeletak di samping pintu. Di dalam pos tersebut, Edgar menemukan sebuah buku tamu. Kemudian mereka mencari apakah ada nama Marilyn di dalam daftar buku tamu tersebut. Tapi di buku tersebut dituliskan bahwa tamu terakhir yang berkunjung ke sana adalah pada tahun 1957. Scott, 1957. Everything's dated back to 1957. Juga benda-benda lain di sana semuanya tertulis tahun 1957. Edgar ngelirik sebuah foto yang dipegang oleh Kenji. Itu adalah foto milik istri Leon yang diberikan kepada Martin. Edgar berkata bahwa dia bertemu dengan wanita yang ada di foto tersebut. Ternyata wanita di foto tersebut adalah wanita Asia yang diperlihatkan di awal film. Wanita Asia itu adalah istri dari Leon. Di sisi lain, Darcy menghampiri Martin sang kekasih pujaan hati yang sedang mencari Marilyn di sekitar daerah tersebut. Dengan sedikit jurus kode-kodenya kaum betina, akhirnya mereka pun enak-enak di hutan tersebut. Mumpung ada kesempatan dalam kesempitan, kenapa nggak sekali-sekali nyobain yang genrenya outdoor? Saat sedang asik enak-enak, Martin melihat sosok dedemit putih pucat di belakang Darcy. Dedemit itu pun langsung menyayat tenggorokan Darcy dengan kukunya yang sangat tajam bagaikan pisau belati. Puji syukur ternyata itu hanyalah halusinasi Martin. Karena suasana udah nggak enak dan pastinya burung si Martin udah ngedrop, akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali. Waktu menunjukkan sudah hampir larut malam. Namun matahari masih bersinar cerah di sana. The sun is still out and it's almost 11. It's almost midnight. Kemudian terdengar suara kegaduhan di pos tempat Kenji berada.
di mana Kenji dihampiri oleh seorang pria dengan luka sayatan di lehernya yang terus berkata, "Penggal kepalanya, penggal kepalanya." Cut off their heads. I told them. Dan Kenji pun dicekik oleh sosok pria tersebut. Kenji pun segera meminum minuman di botol kecil yang tadi diberikan oleh Leon, dan sosok pria tersebut pun menghilang. Kemudian Kenji pun menemukan kalung istri milik Leon di dalam sebuah kotak di pos tersebut. Singkat cerita, terlihat Edgar yang pergi berjalan ke suatu tempat tanpa memberitahu teman-temannya. Martin pun berniat mengejar Edgar dan ingin menyalakan api. Saat hendak mengambil korek dalam tas Kenji, Martin pun menemukan hal yang disembunyikan oleh Kenji, di mana itu adalah serobekan jurnal harian Merlin. Martin pun naik darah, karena menurutnya Kenji sudah membahayakan nyawa mereka. Kenji akhirnya berkata bahwa mereka sedang berada di dunia lain atau di dimensi lain. Where are we? Another world. Singkat cerita, Kenji menemukan teman-temannya yang sudah tidak sadarkan diri, di mana di sekitar area mereka mendirikan tenda, ada beberapa sosok dedemit putih pucat dengan kuku yang panjang kembali menampakkan wujudnya. Dan salah satu dedemit itu menibani badan Martin seperti hendak memakannya. Kalau di Indonesia ini namanya rep-rep. Gue udah pernah ngerasain. Kalian coba deh, rasain. Karena takut, Kenji memejamkan matanya. Saat membuka kembali matanya, dedemit itu pun udah nggak ada. Kenji segera memberi minuman di botol kecil kepada Martin dan Garrick. Ia juga menanyai Martin, di mana Darcy? You hear that? Tak lama ada suara jeritan Darcy, di mana Darcy diikat di sebuah pohon oleh seseorang dan disayat kakinya. Saat mereka bertiga berlari menghampiri sumber suara jeritan Darcy, Garrick terjatuh dan membuat bergelangan kakinya patah. Namun Garrick tetap menyuruh Kenji dan Martin menyelamatkan Darcy. Ternyata orang yang mengikat dan menyiksa Darcy adalah Edgar, yang sedang tidak sadarkan diri. Seperti lagi kerasukan, Martin segera memukul Edgar dengan sebuah tongkat. Tapi Edgar udah keburu nikam perut Kenji. You gotta put pressure on it. Kemudian Edgar pun dirantai di sebuah tempat di samping bangunan pos wisatawan. Martin segera menyuruh Kenji mencari pertolongan karena hanya Kenji yang tahu di mana portal jalan keluar dari dimensi tersebut. You have to run for help. You know where the portal is. Saat Kenji hendak pergi, ada sosok wanita Asia istri Leon dengan rupa yang sangat menyeramkan menghadangnya. Kenji pun mengurungkan niatnya untuk pergi. Kemudian ia mencoba menelpon polisi dengan ponsel yang diberikan Leon. Namun saat menelpon polisi, Leonlah yang menjawab telepon tersebut. Suasana menjadi sangat buruk karena mereka sadar kalau Leon sedang mempermainkan mereka, di mana Merlin tidak pernah ada di tempat itu. Namun akhirnya Kenji tetap pergi mencari bantuan. Kemudian Garrick pun menghilang. Where the fuck is Garrick? Garrick! Garrick! Martin segera mencari Garrick. Garrick terlihat sedang berhalusinasi dengan berbicara kepada dirinya yang lain. Di mana di belakang Garrick ada sosok si wanita Asia yang terus memberikan bisikan-bisikan kepadanya. Di sisi lain, Kenji yang sedang dalam perjalanan juga mengalami halusinasi, di mana ia bertemu dengan Merlin. Kembali di dalam pos, Darcy yang beranggapan bahwa Edgar melukainya bukan atas kesadarannya. Ia mencoba melepaskan Edgar dari ikatan rantainya dengan sebuah kapak. Namun karena lukanya sangat parah, Darcy pun tidak kuat mengangkat kapak tersebut. Edgar pun meminta adiknya untuk memeluknya. Namun saat Darcy memeluk Edgar, apa yang terjadi? Edgar yang sudah bukan Edgar mencekik Darcy, dan akhirnya Darcy pun mati. Singkat waktu ada dua sosok wanita yang menunjuk ke arah pos. Kedua sosok tersebut memberitahu agar Martin segera pergi ke tempat Darcy. Martin pun menemukan Darcy yang sudah tidak bernyawa dan langsung menikam Edgar, namun tidak mempan. Edgar malah menggigit kedua jarinya hingga putus dan membuat Martin lari ketakutan. Di sisi lain, Kenji bertemu dengan Garrick yang pikirannya sudah dikuasai oleh makhluk di dimensi tersebut. Garrick pun memukul Kenji dengan sebuah kayu dan memukuli Kenji. Kemudian datanglah Martin, menyelamatkan Kenji. Tak lama juga datang Darcy yang sudah bukan Darcy. Darcy jadi-jadian ini pun langsung membegal Garrick dengan kapak hingga isi perutnya berceceran. Garrick pun akhirnya mati juga. Saat hendak pergi, Martin meninggalkan ponselnya di pos.
dan segera pergi mengambilnya. Kemudian muncullah sosok si wanita Asia yang mengejar Kenji. Kenji pun menghindar sampai dirinya keluar dari portal dimensi tersebut. Martin pun kembali, dan ia tidak bisa melihat Kenji, karena Kenji sudah berada di dalam dimensi yang berbeda dengan dirinya. Di sini Aing agak gregetan loh, asli. Kenapa sih Kenji nggak maju sedikit aja masuk ke dalam portal dimensinya kan, supaya si Martin bisa lihat dia. Daripada teriak-teriak, kan dia tahu hasilnya percuma. Lalu datanglah dua orang pria dengan muka yang dicat cemong-cemong yang menunggu Kenji di luar portal. Pria tersebut langsung melumpuhkan Kenji dan membawa Kenji ke sebuah tempat. Saat sadar, sudah ada satu pria lagi di sana dan juga Leon. Kenji langsung meludahi Leon karena udah sering dongkolnya sama ini manusia kayaknya. Ternyata portal dimensi itu ada beberapa dan bukan cuma satu, di mana dimensi-dimensi lain tersebut digunakan sebagai kompetisi oleh akamsi-akamsi di sana. Leon juga mengatakan bahwa dia sengaja menaruh istrinya di dalam dimensi tersebut. Tak lama, Leon memberitahu Kenji bahwa Marilyn masih hidup, namun dia berada di dalam dimensi yang lain. Leon memberikan pilihan kepada Kenji, kalau hanya satu orang saja yang bisa ia selamatkan, antara Martin atau Marilyn. Akhirnya Kenji pun memilih untuk menyelamatkan Marilyn terlebih dahulu. Singkat cerita, Leon mengatakan Kenji ke tempat di mana Marilyn berada. Dalam perjalanan, Kenji pun bertanya kepada Leon, sebenarnya ada berapa aksiom? Leon mengatakan ada 6 portal yang sudah ditemukan. Awal ditemukannya portal-portal dimensi ini pada tahun 1950-an. Dan di dalam sana, berisikan berbagai jenis hewan buas dan berbagai macam monster. Sampainya di portal dimensi di mana Marilyn berada, Kenji segera masuk ke sana hanya dengan berbekal sebuah senter. Leon mengatakan, ia akan aman selama monster di sana tidak sedang berburu. Marilyn! Sesampainya di dalam dimensi tersebut, Kenji langsung menemukan Marilyn. Kenji berusaha melepaskan ikatan Marilyn. Ia mencoba mencari sesuatu yang bisa membuka ikatan rantainya. Lalu Kenji menemukan sebuah pisau kecil dan sebuah belati. Ia mencoba melepaskan ikatan rantainya tersebut, namun gagal. Hingga akhirnya Marilyn yang putus asa dan sangat ketakutan, akhirnya menyayat lehernya sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Kenji segera pergi karena di sana muncul sesosok monster berparas seorang pria yang menghampirinya dan mengangkat jasad Marilyn. Dalam pelarian, Kenji bertemu seekor monster besar yang sangat mengerikan. Namun Kenji selamat. Mungkin monster tersebut tidak sedang berburu, seperti yang Leon katakan sebelumnya. Kenji langsung keluar portal dan menghampiri Leon di sana. Ia berhasil mengelabuhi Leon dan menodongkan pistol ke kepala Leon. Kenji menyuruh Leon pergi ke tempat dimensi di mana Martin berada. Sampainya di sana, mereka disambut oleh sosok wanita Asia yang dimana itu adalah istri Leon. Wanita tersebut menghampiri Leon dan segera membunuh Leon. Hey, Jesse. Oh no. It's good to see you. Kenji yang berusaha mencari Martin akhirnya berhasil menemukannya. Ia langsung menghampiri dan memeluk Martin. Tapi ternyata itu adalah Martin yang sudah bukan Martin, atau Martin yang sudah dikuasai pikirannya oleh makhluk di dimensi tersebut. Martin pun mendekam Kenji, dan akhirnya Kenji pun mati. Sampai di sini film pun tamat dan tidak ada satu orang pun yang berhasil selamat, di mana mereka semua akhirnya menjadi penunggu dimensi tersebut untuk selamanya. Terima kasih buat kalian yang udah meluangkan waktu menonton video ini. Semoga kalian selalu sehat, panjang umur, dan banyak rezeki. Jika kalian suka konten ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya yang nggak kalah menarik dari RFK Story. Akhir kata gue ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.